sama yang dilakukan Bank Mandiri antara mitra, sebenarnya kayak mitra bisnis sama apa namanya, untuk memprovide layanan-layanan biller seperti PLN, terus BPJS, pulsa-pulsa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Indomaret nih, pasti tahu atau Alfa, Pak mau isi pulsanya sekalian kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya yang nge-provide itu di belakangnya tuh ada Mandiri gitu. Cuman kalian ketemunya sama Indomaret, jadi bukan sama si sama Mandirinya di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang tadi mau isi top up, misalnya mau top up GoPay, top up OVO gitu kan. Kalau misalnya dari Livin ya memang kalian langsung masuk ke Livin, terus habis itu top up OVO, top up GoPay gitu. Cuman kalau misalnya PPOB ini, kayak itu tadi kerjaannya itu kita goib di belakang nggak kelihatan kan. Tapi sebenarnya itu di belakangnya itu Mandiri juga. Nah ini inline sama aktivitas seluruh apa ya inisiatif Mandiri untuk memandirikan semua yang ada di Indonesia gitu. Jadi termasuk si PPOB ini. Nah, PPOB ini kita tuh kerjasama sama mitra-mitra bisnis yang gede lah ibaratnya. Pun yang kecil. Jadi tapi mostly yang kerja sama-sama kita adalah yang ibaratnya biar tadi mungkin ini sekalian juga ya jadi catatan buat teman-teman semua. Jadi kerjasama kita kalau dalam menjalankan suatu kerjasama kita cari yang impactful. Jadi ibaratnya lu capeknya barengan, tapi hasilnya tuh gede gitu. Tapi daripada lu kerjain yang kecil-kecil, tapi hasilnya ya juga kecil. Jadi sebisa mungkin kita harus berpikir secara apa namanya strategi supaya kita bisa capeknya sama, tapi hasil yang dia dihasilkan itu lebih besar. Itu pun kayak misalnya PPOB ini, kita kerjasama sama si Family Mart untuk menyediakan si biller-biller itu. Nah, di belakangnya Family Mart itu kita akan dibantu sama, untuk menyelenggarakan itu kita dibantu sama si mitra teknisnya, yaitu ini adalah perusahaan IT lah ibaratnya kalau misalnya vendor yang memang kerjaannya adalah mengintegrasikan itu gitu. Nanti dari dia akan ke billernya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di model kerjasamanya itu apa namanya dari si PPOB nih dari si depannya ini misalnya di PPOB kita anggapnya sih ya si Family Mart ini udah jadi part of PPOB-nya gitu kan. Dia secara teknis dia akan kerja sama mitra teknisnya, terus nanti di belakang nanti dia ada biller-billernya, nanti secara PKS tetap sama Mandiri gitu. Nah, apa namanya di sini itu bisa macam-macam, ada PLN, ada PDAM, ada Telco kayak Telkomsel, ada XL, Indosat kayak gitu-gitu. Jadi ini yang memang kita kerjasamakan. Yang tadi yang apa namanya di luar channel, di luar on channel kita. Itu pun juga sama kayak yang apa ya kalau misalnya kalian ngelihat di pinggir jalan misalnya kayak ada abang-abang gitu kan abang-abang yang punya kios-kios gitu nah itu juga bisa disebut juga PPOB di tempat kita karena memang kan abangnya itu biasanya dia pakai kayak ada komputernya lah komputer kecilnya itu nah di komputer kecil itu adalah sistem yang diinstal sama mitra teknis kita untuk dia bisa ngejual si pulsa-pulsa ataupun jual token-token listrik PLN gitu. Nah, terus ini ilustrasinya tadi kan, misalnya nih ada apa namanya teman-teman tadi ada yang datang ke Indomaret gitu kan, datang misalnya mau bayar nih, mau top up atau mau beli pulsa Telkomsel gitu. Nah dari datang ke Indomaret nanti dia akan di kasirnya citik gitu kan. Nah itu nanti dari situ diterusin ke mitra teknis, ya mitra teknis nanti ngelanjutin lagi ke billernya, misalnya kalau dalam hal ini ke PLN ya nanti ke PLN inquiry tagihannya nih kalau misalnya mau bayar listrik ya nanti oh ternyata tagihannya Ayu 200.000 gitu nanti dari PLN secara teknis akan menginformasikan melalui mitra teknis kita dan akan menginformasikan ke si Indomaret jadi nanti dari Indomaret terima uangnya secara cash gitu nanti kita di belakang akan dapat rekeningnya Indomaret gitu. Nah untuk di tahun 2022 kemarin itu juga kita untuk yang bisnis ini kita bisa mendapatkan fee base yang bisa jadi pendapatan bank itu sebesar 3,04 miliar dengan yang dijerat dari 69 juta transaksi dengan volumenya 12,34 triliun. Jadi itu gede banget ya untuk bisnis gitu. Tapi sebenarnya kita tahun ini aim yang lebih tinggi lagi. Nah, terus tadi ini dari PPOB itu ada dua, ada mitra teknis sama mitra bisnis. Jadi pokoknya kalau teman-teman mau apa namanya mau
ingat-ingat mitra bisnis tuh yang di depan lah, yang ibaratnya memang teman-teman tuh ketemu ya Indomaret, Alfamart, Koperasi kayak gitu-gitu. Nah, mitra teknis ini juga sama kayak kita, kayak di belakang juga posisinya memang dia cuma kayak vendor IT-nya lah buat technical integratornya itu ya. Contohnya ada misalnya Jaltelindo atau Mitrakom Eka Sarana gitu. Ini yang berpartner sama Mandiri. Oke, itu mungkin dari PPOB gitu. Jadi hopefully teman-teman udah paham soal tadi PPOB. Jadi kalau misalnya memang mau ada yang ditanyakan, aku boleh bisa buka sesi Q&A aja sekarang. Kalau misalnya ada yang mau nanya, supaya nggak keburu keblinger nih, kebanyakan. Kira-kira ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, aku mungkin lanjut aja. BTW aku mau nanya dong, kalau dari teman-teman magang ini, dari kampusnya macam-macam kah atau gimana ya? Macam-macam, Kak. Oh, macam-macam. Oke. Ini yang jawab siapa ya? Sorry, gue nggak lihat nih. Dania, Kak. Dania dari mana? Dari kampus apa maksudnya? Dari Universitas Pajajaran. Oh, dari Unpad. Oke. Ada yang dari UGM nggak? Gue penasaran nih, gue anak UGM. Kalau dari Unpad, Dania sendirian atau ada yang lain juga? Ada juga yang lainnya. Oke. Siap. Oke, kalau misalnya memang nggak ada yang mau ditanya, aku lanjut ya ke ke API. Nah, sama tadi, pokoknya ini kalau kalian ingat-ingat ya, kalau misalnya ketemu gue itu pasti sesuatu hal yang goib gitu ya, karena memang nggak secara langsung dirasakan oleh teman-teman semua, karena itu posisi kita ada di belakang gitu. Nah, di luar tadi yang PPOB yang mandiri secara goib mensupport dari belakang gitu, kita juga punya namanya application programming interface. Mungkin kalau teman-teman yang kuliahnya di teknik gitu kan, atau yang memang di elektro, lins gitu kan, mungkin kalian udah sangat familiar dengan kata-kata API. Mungkin ya kalau yang belum mungkin kayak mikir API apaan sih gitu kan, masih belum nggak ngerti lah, maksudnya nggak terlalu dalam API itu. Jadi sebenarnya kalau API itu memang platform, kita punya ada platform yang memang berbasis internet, yang dimana itu ibaratnya dokumen teknis yang memang bisa diakses oleh halayak ramai lah ya, misalnya secara publik bisa diakses untuk mengintegrasikan sistemnya dengan sistemnya Bank Mandiri gitu. Jadi kan sekarang kalau misalnya dulu bos aku bilang kan kayak dulu orang tuh datang ke banking gitu kan, misalnya orang kalau zaman dulu mungkin orang kayak bener-bener yang datang ke cabang, mau ngapain datang ke cabang. Sekarang itu bank yang akan datang ke kita. Nah itu bagaimana caranya bank datang ke kita itu melalui tadi secara e-bankingnya, misalnya API-nya diintegrasikan ke kita, atau untuk yang personal ya tadi Livin-nya udah bersama dengan kita gitu kan. Nah, di API ini kita bisa memberikan layanan yang langsung terintegrasi ke sisinya mitra atau nasabah gitu. Jadi misalnya kayak selama ini kalau misalnya teman-teman tahu gitu kan di Pertamina, misalnya di Pertamina itu kan perusahaan besar gitu. Dia pasti punya sistem finance yang mereka lah ya. Nah, kalau misalnya saat ini kan mereka ibaratnya kalau pakai jadi kayak Livin nih. Livin kan personal, individual untuk nasabah pada umumnya kayak kita. Kalau corporate kan ada yang versi corporate-nya, jadi kita sebutnya Mandiri Cash Management. Nah, kalau misalnya cash management kan memang ibaratnya nanti dari si finance-nya, mereka harus akses dalam satu dashboard gitu, dari web page lah ya, harus akses di situ. Terus nanti kayak mesti pindah page gitu, mesti www.mcm2bankmandi.co.id gitu. Nah, itu kan ribet lah ya, kita mesti transaksinya mesti pindah-pindah ke website, terus habis itu nanti mesti pakai token transaksinya, jadi kayak panjang banget. Nah, sekarang kita punya sesuatu hal yang bisa langsung diintegrasiin sama sistemnya mereka, jadi mereka nggak perlu tuh ibaratnya buka-buka si website lagi
tersendiri dan ini apa namanya jaringan komunikasinya itu bisa macam-macam, bisa ada internet publik, bisa ada list line, bisa ada VPN. Jadi memang tergantung nasabah itu apa namanya comfortable-nya pakai yang mana gitu. Nah, apa namanya nanti kita akan sediakan nih ini ya ibaratnya nih di nomor satu ini adalah yang memang ada di apa di tempatnya nasabah nih. Terus kemudian nanti kita komunikasinya melalui internet, terus kemudian kita sediakan API di sini, dan ini kita ada web server sama database. Nah, ini di belakang, ibaratnya nanti ini yang akan ngobrol ke depannya nih. Jadi mereka akan consume API yang ada, yang Mandiri sudah sediakan gitu. Nah, API apa aja sih yang disediain sama Mandiri buat nasabahnya ngecek, dan jadi dari tempatnya mereka nih bisa langsung ngecek saldo atau seperti apa. Nah, itu kita bagi 3. Ada yang non-finansial, ada yang finansial. Nah, ini tuh yang ketiga ini sebenarnya sama-sama finansial juga, cuman kalau misalnya memang apa namanya ada aplikasinya lagi di depan. Tadi kalau misalnya aku ngomong soal Pertamina, itu berhentinya di sini. Cuma nomor 1 sama 2, karena memang Pertamina pakai untuk Pertamina aja. Nah, kalau misalnya nomor 3 ini, itu tadi, misalnya OVO pakai pelayanan kita API untuk melakukan transfer. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah coba nih transfer dari OVO, misalnya kayak transfer dari OVO ke rekening Bank Mandiri gitu. Nah, itu belakangnya itu ya ada Mandirinya juga gitu. Jadi kita memberikan API kepada OVO supaya OVO bisa melakukan transfer dari OVO ke rekening Bank Mandiri gitu. Jadi secara non finansial itu si perusahaan bisa ngecek saldo, ngecek status transfernya, ngecek status transaksi, yang kayak gitulah. Pokoknya cek status itu non finansial. Kalau finansial itu ya memang transaksi yang ada uangnya berpindah nih dari rekeningnya si perusahaan itu ke rekening orang lainnya. Tadi misalnya kayak OVO gitu ya, teman-teman transfer dari OVO ke rekening Mandiri misalnya atau ke rekening BCA. Nah, itu nanti di belakangnya tuh ada Mandiri. Nanti kita akan ngedebet rekening OVO. Jadi kalau jurnal di Mandiri, kita akan debit rekening OVO dan kita akan kreditkan ke rekening tujuannya. Seperti itu. Itu ada macam-macam tuh, ada online, BI Fast, SKN, RTGS, transfer antar Mandiri juga bisa, terus juga untuk membayar biller untuk beli pulsa juga, pulsa juga bisa gitu kan. Tapi biasanya itu kalau pulsa kita pakai API lagi terpisah, tapi itu sama-sama API. Gitu. Nah, tadi nih aku cerita existing operasional tuh di mana mereka tuh kayak mesti secara manual dari ada database mitranya sendiri, internet bankingnya sendiri. Jadi kayak si finance-nya mindahin nih, Ayu ini nomor rekeningnya 121 XXXX gitu kan di internet banking. Tapi kayak manual jadinya harus diketik ulang. Jadi nasabah punya 2 akses, yaitu internal sistemnya nasabah sama Mandiri Cash Management karena memang view-nya, webnya berbeda gitu. Nah, dengan API ini tuh nasabah cuma tinggal mengakses sistem database mereka dan belakangnya itu udah kita gabungin sama API kita. Jadi kalau misalnya nasabah mau langsung transfer itu bisa, dan misalnya dia mau ada bayar-bayar nih kan, kalau kayak Pertamina mungkin kan ada bayar pajak, bayar BPJS, itu juga bisa secara langsung melalui si API kita ini gitu. Nah, sama tadi kayak misalnya tadi aku ngejelasin soal OVO ya, sebenarnya kita juga ada kerjasama sama mitra Bukalapak. Jadi kalau misalnya tadi OVO tuh base-nya aplikasi, kalau Bukalapak itu kan memang modelnya adalah abang-abang lah ya, abang-abang di jalan, di pinggiran jalan gitu. Jadi misalnya kalau ada yang memang mau transfer nih pakai ke mitra Bukalapak. Nah, dari nasabah datang ke mitra Bukalapak, nanti Bukalapaknya itu akan nerusin tuh ke mitra kita yang emang udah punya izin. Kebetulan emang Bukalapak belum ada izin buat transfer dana. Bukalapak nerusin ke Jatelindo, ke mitra kita yang udah punya izin itu, terus Jatelindo nerusin ke kita. Nah, API-nya itu dipasang di antara antara Jatelindo sama Mandiri. Di sini juga mereka ada API juga, cuman memang API perbankannya itu dipasang di sini Jatelindo sama Mandiri. Pun juga kalau misalnya teman-teman ke Indomaret mau kirim uang kan juga bisa. Nah, itu
Kalau Indomaret kebetulan memang mereka udah punya izin, jadi nanti kayak si Jatilindonya ini tuh nggak ada gitu lah. Di sini di antara Indomaret dan Mandiri itu kita pasangin si itunya apa namanya si API-nya itu. Jadi kayak apa namanya ibaratnya tadi kita tuh sangat-sangat memudahkan nasabah kita untuk melakukan transaksi uh, supaya mereka apa ya bisa dari mana aja mereka bisa akses gitu. Nah, secara performa di tahun 2002 kemarin kita dari transaksi ini kita udah menghasilkan 10,16 miliar pendapatan bersih untuk Bank Mandiri dan secara nominal transaksi yang dilakukan itu ada 6 triliun. Jadi uang yang beredar, apa sih ditransfer satu sama lain itu adalah ada 6 triliun gitu. Terus sebenarnya ini harga-harganya lah ya, jadi paket-paketnya gitu kita ada Starter Business Pro. Ini kalian bisa cek API ini di developer.bankmandiri.co.id. Jadi kalau teman-teman mungkin yang join pada calls sore ini ada yang memang mau coba atau misalnya sudah merintis startup gitu ya, misalnya kalian pingin tahu technical dokumennya Bank Mandiri kayak apa sih gitu, terus abis itu kalian pingin tahu pingin supaya bisa integrasi API Mandiri, itu bisa langsung ke developer.bankmandiri.co.id gitu. Oke, itu tadi buat yang API. Mungkin ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Sebelum aku lanjut lagi, soalnya kayaknya makin belakang ini nanti bakal makin gitu. Oke, Rania, boleh ada yang mau ditanyain? Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya izin bertanya. Tadi kan kalau di bagian API-nya Indomaret ya, itu mempunyai izin, jadi nggak ada Jatelindo. Nah, itu maksudnya izin. Kalau boleh tahu, kok bisa langsung aja tanpa Jatelindo ini? Ya, oke. Jadi thank you banget pertanyaannya, bagus banget nih Rania. Berarti dengerin nih tadi aku cerita. Jadi kayak sebenarnya untuk melakukan proses transfer dana yang ke pihak ketiga, jadi kayak melibatkan pihak ketiga nih, berarti kan ada end customer, itu memang pihak tersebut harus memiliki izin transfer dana. Jadi kalau teman-teman bisa mau cek itu di BI itu ada izin PJP level 3 itu dulu itu kita nyebutnya izin penyelenggara transfer dana. Nah, Indomaret itu kalau tidak salah dia punya anak usaha yang memang memiliki izin itu. Jadi dia menggunakan izin yang milik anak usahanya untuk melakukan kegiatan tadi si transfer dana, sehingga dia tidak perlu ada mitra yang memang punya license itu, sedangkan Bukalapak ini dia nggak punya izin transfer dana, jadi dia ibaratnya nebeng lah ya, dia harus nebeng sama perusahaan yang memang punya izin transfer dana supaya mereka bisa serve customer pihak ketiga. Jadi kalau misalnya nih Bukalapak cuman berhenti di sini ya, Bukalapak mau melakukan kegiatan operasional perusahaannya, itu nggak apa-apa, mereka nggak usah punya izin transfer dana. Jadi antara Bukalapak dan Mandiri aja itu udah oke. Ya sama kayak tadi Pertamina langsung ke Mandiri, tapi itu atas nama Bukalapak sendiri ya. Tapi begitu mereka udah touch lagi ke pihak ketiga, which is end customer ya, ada orang datang walk-in customer atau ya nasabahnya yang maksudnya perseorangan lah ya, itu mereka harus punya izin transfer dana. Gitu, Rania. Baik, mau nanya lagi, Kak. Ini kalau Jatelindo tuh sebenarnya emang diharuskan banget ada nggak selain Indomaret? Maksudnya kayak di Bukalapak kan berarti kan harus ada ya? Emang wajib gitu? Dari BI atau... Jadi Jatelindo ini adalah sebenarnya salah satu mitra yang memiliki izin transfer dana. Di luar sana itu banyak banget seperti Jatelindo. Jadi boleh Jatelindo, boleh perusahaan lain juga. Jadi
sebenarnya ini Bukalapak ini pakai Jatelindo karena memang dia bermitra sama Jatelindo gitu sih. Tapi di luar sana ada banyak Jatelindo yang lainnya. Kalau memang mereka tidak memiliki transfer dana, harus menggunakan Jatelindo yang lain. Tapi kalau misalnya mereka udah punya izin transfer dana, itu nggak perlu ada Jatelindo itu juga apa. Baik, terima kasih Kak atas informasinya. Thank you, Rania. Oke, aku lanjut ya. Sorry. BTW ini tuh kan sebenarnya tinggal materi terakhir. Jadi kalau misalnya aku bilang, di sini ada dari MU nggak ya? Kan jadwalnya tuh sampai 4:30. Sebenarnya ini kan materi terakhir gitu. Harusnya kan istirahat dulu. Kalau misalnya aku lanjutin, terus nanti biar bisa lebih cepat selesainya gimana? Atau mau break dulu? Lanjut aja nggak apa-apa sih Kak. Oh ya, oke. Siap-siap. Mungkin aku coba lanjutin aja ya, biar nggak kepotong. Jadi kentang kan daripada nanti nunggu lagi. Oke, aku lanjutin ya ke yang terkait dengan BPR. Nah, sebenarnya untuk BPR ini kita tadi sama nih inline sama tadi PPOB kita ada di belakang, API kita juga ada di belakang, terus ini juga BPR. Mungkin sebelum mulai, kalau misalnya boleh, aku juga pengen tanya deh teman-teman, yang ada di kepala teman-teman soal BPR itu apa ya? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang punya pandangan nggak soal BPR? BPR itu apa sih gitu? Oke. Mungkin aku coba lanjutin aja ya kalau gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman aware, BPR itu kan ada di dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat gitu. Sekarang mereka udah ganti namanya jadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, di era digitalisasi ini kan orang-orang tuh ibaratnya tuh kalau ngelihat itu sebenarnya udah kayak bank-bank yang memang udah besar gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada bank-bank yang kategorinya itu masih aku nggak bisa bilang kecil juga sih. Jadi memang mereka ada segmennya sendiri lah. Ada segmennya sendiri yang memang mereka tuh biasanya ada di kota-kota tier 2 dan tier 3. Nah, itu dulu mereka fokusnya perkreditan, cuman sekarang mereka sebenarnya tuh nggak hanya di perkreditan, jadi secara lending dan juga funding mereka juga jalan. Nah, di era digitalisasi ini, tadi kayak misalnya Mandiri aja kan membangun Livin gitu kan, kita memang mau kejar ke arah yang memang digital. Nah, mereka ini otomatis yang gede-gede aja udah compete untuk makin digital gitu kan. Terus yang kecil mereka pingin compete, tapi karena mereka juga bank, mereka tuh highly regulated juga gitu. Jadi mereka agak susah nih. Jadi si bank-bank kita nih kayak Mandiri itu compete sama si fintech aja, maksudnya udah lumayan kita lumayan ngejar cepet-cepetan lah ya. Sedangkan apalagi mereka yang kecil-kecil gitu, yang kecil-kecil pasti mereka lebih effort lah untuk ke arah si digital itu. Nah, sebenarnya kenapa sih mereka perlu untuk go digital juga? Karena sebenarnya mereka tuh harus ngikutin tren lah ibaratnya. Karena saat ini kan mereka secara transaksi kita semua tahu, teman-teman pasti udah gak pernah lah ya yang datang ke cabang, Mbak saya mau misalnya Mbak saya mau setor tunai, Mbak saya mau ngambil uang, itu hampir dipastikan teman-teman gak ada yang ngelakuin itu. Karena semuanya udah selesai di mobile, di handphone gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya mereka tidak berubah ya pasti bakal ditinggalin lah. Sekarang siapa lagi yang ke cabang gitu kan untuk ngelakuin transaksi. Nah, tapi ya itu secara capability mereka tuh nggak punya capability itu gitu. Jadi kayak udah ketinggalan banget, udah jadul. Jadi waktu itu aku pernah ketemu dengan salah satu BPR di Jogja, itu bener-bener yang emang mereka tuh sangat-sangat sistemnya masih konvensional. Jadi untuk misalnya nih ada nasabah yang mau nabung gitu ya.
mereka kan rekeningnya tuh nggak bisa diakses sama bank-bank umum lah ya, nggak bisa diakses dari BCA sama Mandiri, itu mereka nggak bisa diakses. Jadi kalau misalnya mereka mau nabung di BPR yang apa pada umumnya gitu, mereka akan transfer ke rekening BPR itu, rekening atas nama BPR itu. Jadi misalnya Ayu mau transfer mau nabung di BPR Sintadaya misalnya. Jadi Ayu akan transfer ke rekeningnya Sintadaya yang ada di Mandiri. Jadi misalnya Sintadaya akan ngasih nomor rekening ke Ayu, nih nomor rekeningnya Sintadaya. Nanti si Sintadaya ini akan mindahin nih secara manual apa namanya dari rekeningnya Bank Sintadaya ke rekening misalnya pemindahannya itu dalam artian catatannya ya. Jadi nanti dia akan bikin tuh catatan secara manual bahwa Ayun tuh nabung gitu dan uangnya itu ada di rekening Mandiri. Itu kan jadi kayak apa namanya ini banget kan, hassle banget. Nah, makanya jadi dia punya pain points tuh ada collection, ada disbursement. Nah, collectionnya itu tadi dia akan cek secara manual tuh, jadi si Ayu ini udah nabung di rekening Mandiri segini gitu kan. Nah, disbursement itu kalau misalnya mereka mau ada pencairan kredit, nah itu juga manual. Jadi kayak dia nanya, Bu Ayu minjem uang 20 juta, nanti mau ditransfer ke rekening apa? Apa mau cash aja? Jadi kayak benar-benar itu manual banget gitu. Jadi atas pain point itu kita ngelihat, oh sebenarnya nih BPR ini butuh support kita loh secara digital supaya mereka bisa melakukan itu secara otomasi, bukan otomasi gitu. Nah, itu sesuai dengan PBI yang terakhir bahwa untuk mereka melakukan itu mereka harus terhubung dengan bank umum yang memang memiliki izin untuk melakukan itu. Salah satunya adalah Bank Mandiri gitu. Nah, oke, jadi solusinya sendiri tadi ada dua nih, ada solusi non bank induk sama solusi bank induk. Tadi kalau misalnya sesimpel apa namanya mau transfer ke virtual account, mau transfer ke apa namanya mau pencairan kredit itu bisa menggunakan solusi non bank induk gitu kan. Jadi ini yang ibaratnya yang di sebelah kiri ini kalian BPR ini nggak perlu izin ke BI. Tapi kalau misalnya di sebelah kanan mereka harus izin ke Bank Indonesia gitu. Jadi ini oh ya, aku ketinggalan info kelompat. Jadi sebenarnya di antara BPR-BPR tadi yang kecil yang biasanya gue ngomong kecil ya, misalnya yang tadi yang technical capability-nya masih terbatas itu ada yang BPR yang memang sudah memiliki technical capability sudah tinggi lah ibaratnya. Nah, itu mungkin bisa dihitung dengan hitungan jari. Ada 15 16 lah ya, 16 yang memang ibaratnya masih udah advance lah ya secara teknikal itu mereka pasti akan lihatnya ke tabel yang ini gitu. Tapi untuk BPR-BPR 1.300 BPR lainnya itu mereka pasti akan menikmati solusi yang di sebelah kiri gitu. Nah, sebenarnya apa sih benefit dari kerjasama BPR ini? Nah, yang pasti fee-based income untuk Bank Mandiri itu makin tinggi karena kan apa namanya setiap mereka bertransaksi kan ada biayanya lah ya ke Bank Mandiri, itu akan meningkatkan fee-based kita. Terus abis itu hubungan antara BPR dan apa namanya Bank Mandiri juga makin dekat gitu. Jadi basically biasanya kalau BPR itu apa namanya uh, memiliki jadi biasanya nih ya kalau teman-teman apa namanya pingin tahu biasanya mereka ada perusahaan-perusahaan daerah lah ya, perusahaan keluarga daerah tuh mereka kayak punya lagi BPR, jadi hubungannya tuh makin deket nih karena antara BPR-nya sama jadi kan pasti nih yang punya tuh nasabah, mungkin nasabah prioritas ya, jadi kalau misalnya kita membantu BPR-nya nanti pengelolaan dananya dari sisi keluarganya dan si perusahaan lainnya itu makin nempel ke kita gitu. Nah, selain itu juga akan membuka peluang region, jadi teman-teman di region untuk melakukan cross-selling kepada nasabah, kepada BPR sendiri, pegawai dan nasabah pengelolaan BPR. Jadi misalnya BPR ini nggak punya kartu kredit gitu kan, nanti kita bisa tawarin nih Bapak Ibu kalau misalnya mau ada kartu kredit silahkan. Jadi cross-sell produk-produk lainnya. Nah, ini kemarin kita sempat ada signing gitu kan yang dihadiri sama direktur kita itu kita bikin ada acara sama 13 BPR. Nah,
Oke. Jadi solusi non-bank induk itu ada macam-macam nih, ada virtual account, ada co-branding, ada API transfer, ada merchant aggregator. Nah, virtual account tadi yang udah aku ceritain nih, di mana mereka itu bisa melakukan pembayaran secara otomatis tadi. Jadi nggak harus manual, nggak harus manual. Jadi benar-benar itu bisa. Jadi nanti modelnya sama kayak top up GoPay. Jadi di mana kalau misalnya kalian mau top up GoPay di Mandiri itu kan tinggal masukin nomor handphone. Sama nanti kalau misalnya BPR pakai virtual account itu bisa langsung masukin nih misalnya nomor virtual account-nya Bank BPR EK misalnya, BPR EK nomor virtual account 1234567. Misal Ayu nasabah BPR EK itu virtual account 1234567. Nanti Ayu tinggal dari Mandiri tinggal pilih BPR EK terus masukin 1234567, itu udah otomatis di tempatnya BPR EK udah ada catatannya bahwa si Ayu ini udah nabung 150.000 misalnya gitu. Jadi secara otomatis ini mereka nggak perlu catat-catat manual lagi bahwa Ayu udah nabung gitu, itu nggak perlu. Jadi pakai virtual account itu sangat-sangat memudahkan. Terus habis itu ada co-branding dan top up e-money. Tadi kan juga udah dijelasin sama Mas Andan ya tadi pagi ya, kalau misalnya mereka bisa nih buka ada co-branding sama top up e-money juga. Kemudian yang ketiga itu ada API tadi sama yang sebelum aku ceritain, mereka bisa pakai tuh kalau misalnya si API ini buat mereka ngelakuin transfer atau disbursement. Terus yang keempat itu merchant aggregator Kris, itu juga tadi udah dijelasin juga karena terkait dengan Kris. Mereka bisa tuh, jadi misalnya nih BPR nih punya merchant-merchant under BPR, warung-warung kelontong gitu, pingin bayar pakai QR, karena BPR nggak bisa nerbitin QR, jadi Mandiri mensupport BPR untuk bisa memberikan layanan QR itu. Jadi ketika kita buatin QR-nya, nanti uangnya ditransfer ke rekeningnya BPR yang ada di Bank Mandiri. Terus abis itu nanti BPR akan lanjutin lagi ke nasabah-nasabah atau merchant-merchant under dia. Nah, untuk yang biller sharing ini kalau misalnya tadi kan kita punya biller macam PLN, terus habis itu si telco gitu, kalau misalnya mereka mau ngambil, karena kan BPR pasti belum ada tuh layanan-layanan kayak gitu, mereka mau ngambil biller-biller kita itu juga dipersilahkan. Jadi kita sediakan juga API-nya supaya mereka bisa menikmati biller-biller kita itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah solusi bank induk. Nah, solusi bank induk ini ada dikhususkan untuk bank-bank yang tadi yang aku cerita, yang dia sudah memiliki technical capability lebih tinggi dibandingkan 1.300 BPR lainnya. Jadi biasanya nih mereka udah punya kartu ATM, bahkan ada yang udah punya ATM. Jadi surprisingly tuh sebenarnya BPR itu ada juga tuh, tapi yang punya ATM cuma ada 3 sampai 5 BPR yang udah punya ATM sendiri. Jadi untuk BPR yang memang secara modal lebih besar, atau secara technical capability lebih bagus, itu mereka itu udah bisa tuh melakukan kerjasama bank induk. Nah, sebenarnya bank induk ini tuh apa sih? Nah, kerjasama bank induk ini menghubungkan transaksi BPR ke bank lain. Nah, ini end step-nya adalah supaya nasabahnya BPR itu bisa langsung transfer, ke bank umum dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya nih, kalau yang tadi kan memang ibaratnya berhenti di virtual account aja nih, bahwa Ayu mau nabung gitu kan. Ayu mau nabung ke Bank Eka, BPR Eka lah ya. Tapi BPR Eka ini belum punya izin bank induk gitu. Jadi aku transfernya sebatas ke virtual account. Tapi kalau BPR Eka udah punya izin nih, punya izin bank induk, jadi BPR Eka itu udah bisa langsung ditransfer dari Mandiri. Jadi kalau teman-teman buka Livin itu udah ada BPR Eka. Jadi yang sekarang udah ada tuh mungkin kalau teman-teman dari Bandung tadi ya, misalnya Rania, itu kan kalau misalnya teman-teman tahu itu BPRKS. BPRKS itu lumayan terkenal lah di Jawa Barat. Jadi dia secara modal dia kuat, secara technical capability juga dia lumayan maju lah ya. Jadi BPRKS ini sudah terhubung di Bank Induk. Jadi kalau teman-teman ngecek di Livin mau transfer ke BPRKS itu udah ada. Jadi nih Ayu misalnya
saya mau melakukan transfer dari Bank Mandiri ke BPRKS. Ya udah cuman sesimpel cari aja transfer BPRKS gitu. Nah, itu dia udah pasti pakai solusi Bank Induk ini. Jadi nanti modelnya adalah BPR ke Mandiri, Mandiri ke switching, switching ke bank lain gitu. Pun jadi misalnya dari bank lain nih, dari BCA, misalnya kalian dari BCA Mobile mau transfer ke BPRKS ya, dari BPR, dari BCA itu melalui switching. Nah, switching ke Mandiri, Mandiri ke BPR. Kenapa tetap ada Mandiri di sini? Karena tadi sesuai dengan yang di depan aku sampaikan, BPR ini nggak bisa melakukan langsung ke sini karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia-nya, mereka harus melewatin Bank Induk. Nah, Mandiri itu adalah satu-satunya himbara yang punya izin Bank Induk gitu. Jadi ini yang perlu dibanggakan juga nih, bahwa kita satu-satunya himbara yang memiliki izin Bank Induk. Jadi semua BPR itu mesti ngelewatin Bank Mandiri dulu supaya kalau misalnya mereka mau kerjasama Bank Induk gitu. Nah, ini sebenarnya lebih detailnya lagi. Kalau misalnya tadi si kerjasama, misalnya nih kartu BPR di ATM-nya bank lain. Jadi misalnya tadi BPRKS sudah punya kartu ATM ya. Kartu nasabah BPRKS mau transaksi di ATM bank lain itu melakukan cek saldo, tarik tunai, transfer itu bisa. Terus bisa dilakukan saat mereka sudah implementasi kerjasama Bank Indo. Begitu juga kalau misalnya ada nasabah bank lain. Misalnya tadi BPRKS juga udah selain punya kartu, dia juga punya ATM. Misalnya nih, Ayu yang punya kartu ATM BNI gitu, dia pingin transaksi di BPR, mau ngelakuin cek saldo, tarik tunai, transfer. Misalnya aku kartunya BNI, ATM-nya ATM BPRKS, mau transfer ke Mandiri. Itu kalau misalnya mereka udah kerja sama Bank Induk, itu semua bisa dilakuin. Ibaratnya gitulah. Jadi ATM BPR maupun si kartu ATM BPR ini terbuka nih ke jaringan GPN. Jadi mereka udah bisa ngelakuin transfer seperti bank umum lainnya gitu. Begitu juga melakukan transfer melalui mobile banking dan internet banking. Jadi kalau misalnya memang mereka udah punya izin mobile banking atau internet banking, itu mau ngelakuin transfer itu juga bisa. Ataupun menerima transfer. Nah, tadi aku ngomong benefit yang buat BPR-nya. Sekarang buat mandirinya. Sebenarnya apa sih benefitnya buat BPR gitu kan? Pasti teman-teman juga penasaran. Kalau misalnya tahu nih kan teman-teman ada yang punya BPR juga kan? Gue nggak tahu ya kalau misalnya ternyata teman-teman ada yang punya BPR. Jadi secara umum BPR pasti akan memiliki benefit bahwa mereka akan terhubung, tersambung lah ya dengan bank-bank dalam jaringan GPN. Jadi ibaratnya posisi mereka tuh disetarakan dengan bank-bank yang lainnya yang memang udah bank umum kayak Mandiri, BCA, BNI. Pokoknya mereka sama walaupun mereka itu posisinya masih BPR gitu. Nah, rekening BPR terbuka untuk dijadikan tujuan transfer. Tadi yang aku bilang kita nggak usah pakai virtual account lagi, itu bisa secara langsung transfer mencari BPRKS di Livin. Terus habis itu mereka juga akan dapat fee transaksinya kalau misalnya memang mereka dapat memiliki e-channel gitu kan. Jadi ada fee base yang memang mereka bisa kumpulkan. Terus secara dana mereka dapat juga nih. Jadi karena memang mereka menerima transfer, otomatis kan dananya makin gede dong, dana pihak ketiganya. Terus kemudian dia juga memberikan akses yang lebih mudah untuk nasabahnya. Jadi kalau misalnya memang nasabahnya itu loyal sama BPR, jadi bisa lebih mudah lah aksesnya. Dan juga yang terakhir paling penting itu mereka meningkatkan brand image mereka bahwa BPR itu bukan yang sesuatu hal yang kolot karena mereka tetap tetap digital juga gitu. Nah, saat ini yang udah sama kita adalah BPRKS, Bank Eka, Bank Supra, Danus, dan Barelang gitu. Yang saat ini udah live. Oke, ini lebih ke kayak persiapannya. Jadi intinya sih nih ya teman-teman, pasti kita untuk kerjasama ini butuh approval dari Bank Indonesia gitu kan. Jadi dari mereka itu harus ngurus ke OJK dan BI, terus kemudian mereka harus masukin juga ke rencana bisnisnya BPR supaya mereka bisa melakukan implementasi ini di Mandiri dan kemudian juga melakukan pengembangan sistem kayak gitu. Termasuk juga menyiapkan infrastruktur dan baik dari call center maupun tim operasional yang ngurusin kayak settlement dan dispute management gitu. Jadi misalnya nih, kenapa sih ini butuh? Karena kan kita nggak tahu ya namanya sistem, walaupun tadi kita udah jagain, tapi bisa aja kadang kan
transfer nyangkut lah atau apa. Nah, itu tuh untuk nasabahnya supaya jadi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, itu memang harus disediakan tim operasional supaya kalau misalnya ada nasabah komplain, itu bisa tertangani dengan baik, gitu. Oke, mungkin itu dari aku yang terkait dengan BPR, cepet banget kan? Gila, ini masih jam 3, masih lebih cepat 1,5 jam. Nah, mungkin aku coba ini deh, apa namanya, buka pertanyaan dulu, kira-kira ada yang mau tanya nggak soal BPR? Saya, Kak. Oke, Miss Rania, siap. Ada Oh, gimana? Ada yang mau dikonfirmasi? Rania atau saya ya, Kak? Eh, Rania dari sorry, tadi ini raise siapa? tapi tahu mau Oh, nanya apa oke, enggak? ini dia ya. Oh, sorry, maaf Hah, ini. Ya, maaf ya dia. Gimana? saya mau nanya kan Mhm, BPR itu kan sebenarnya menurut kayak awam gitu kan. Bahkan saya pun mhm, nggak pernah lihat nih di Bekasi di kota gitu kayak BPR gitu kan. mhm, Kan kata kakak tadi di sekitar di mana di Jawa Barat Bandung ya. mhm, mhm, Itu banyak kan yang pakai BPR. Menurut Kakak apa mhm. sih yang bikin tuh masyarakat masih ke BPR sedangkan masih ada tuh bank-bank lain kayak kita Bank Mandiri atau bank lainnya yang kayak lebih digital dan mudah gitu. Kenapa dia harus ke BPR gitu? Oke, oke. Mungkin ini, kita ngobrol aja kayak temen ya. Jadi, banyak faktor sih kenapa yang memang, orang-orang ada segmen yang memang ada di BPR. Pertama, kalau misalnya di BPR, ini mungkin aku pertama ngomong dari sisi kredit ya. Di sisi kredit itu, secara dokumentasi mungkin nggak seribet, kalau kita mau ngambil kredit di bank-bank yang memang besar, yang banyak banget persyaratannya. Jadi kalau kita mau apa namanya, mau minjem uang kan ada mesti gaji lah, mesti ada agunan lah, mesti ada apa. Jadi dokumennya tuh banyak banget lah ibaratnya. Nah, di PPR itu ibaratnya lebih santuy lah ya. Jadi kalau misalnya aku bisa bilang itu mungkin bahkan bisa sampai semudah kayak pinjol, tapi ini pinjolnya bukan pinjol, kayak pinjaman offline. Jadi kalau misalnya online kan emang dia upload KTP di online gitu ya. Kalau BPR itu benar-benar ya ada kantor ya gitu. Jadi sebenarnya yang paling terpapar dengan ada pinjol itu adalah BPR karena memang segmennya tuh sama orang-orang. Jadi itu dari sisi kredit ya. Jadi secara pencairan kredit itu sangat lebih mudah dibandingkan bank konvensional gitu. Nah, secara funding kadang-kadang mereka menawarkan bunga yang lebih tinggi, sister. Jadi kayak, apa namanya, kadang kalau misalnya deposito di bank konvensional pada umumnya cuma 3%, 4%, itu mereka bisa berani sampai di 6% karena, eee kalau misalnya teman-teman kemarin sudah sempat belajar konsep, apa namanya, funding lending ya, kalau kita kan, bank kan intermediary nih, jadi kita dapat dari nasabah funding, kita kasih bunga, terus habis itu kita sebarkan lagi dalam bentuk lending, kita juga kasih bunga. Nah, bunganya tadi nih, bunganya yang bunga kreditnya yang disebar sama teman-teman BPR itu kan karena prosesnya murah, murah lagi mudah, prosesnya mudah, mereka tuh kompensasi dengan bunga yang tinggi gitu. Jadi ibaratnya karena gampang banget tadi makanya itu banyak lah orang yang benar-benar butuh uang cepat itu larinya ke BPR gitu. Jadi mereka kompensasi dengan bunga yang tinggi karena dia kasih bunganya gede nih ke sisi lending, apa namanya, di sisi lending mereka kasih, nah otomatis di funding nih untuk mereka dapetin duitnya lagi nih buat nanti mereka sebar lagi ke lending, itu mereka berani kasih apa namanya, bunga yang besar. Jadi orang-orang tuh jadinya tertarik dong, misalnya selama ini aku, di Mandiri cuma dapat 3% nabung gitu ya, mungkin sekarang bahkan nggak 3% ya, lebih lebih rendah lagi, mungkin di bank-bank lain juga sama karena, bunganya kan relatif dijaga kan ya. Tapi di BPR tuh bisa ngasih yang lebih gede gitu. Jadi memang ada segmennya sih mereka ke situ. Jadi bahkan kemarin tuh sempat ada yang nawarin aku nih dari BPR karena kebetulan aku juga manajer kerja sama BPR. Dia nawarin untuk naruh di sana gitu ya deposito bunganya sampai 6 sampai 7%, yang mana kalau aku naruh di Mandiri itu cuma dapat 2,5%. Jadi kayak aku naruh apa namanya sejuta aja aku udah dapat kayak 60.000 sendiri gitu. Ya 60.000 untuk 1 bulan. Jadi kayak gede banget dapatnya gitu sih.
Itu paling kira-kira menjawab nggak pertanyaan jawaban aku? Oh iya, aku baru dapet insight gitu dari Kakak, ternyata di sana tuh bunga yang dikasih lebih besar ya kalau deposit tadi katanya. Terus kalau misalkan minjem, bunga yang di ini juga lebih besar. Tapi kenapa, orang-orang tuh mau ya, mungkin karena cepatnya itu kali ya, Kak? Benar benar. Jadi kalau kredit itu ya sesimpel karena mereka butuh cepet aja dan tanpa harus ada dokumen yang banyak, gitu. Jadi, mereka bisa dapat Tapi uang yang cepet heeh. Gimana gimana? mau nanya juga itu kalau BPR itu diawasin OJK nggak sih, Kak? Karena kan ya Iya, itu kan bunganya gede ya gitu. betul. Diawasin juga, Kak? Diawasin diawasin, mereka diawasin Oh, juga. Jadi ya itu tadi aku oke. bilang, mereka diawasin OJK. Jadi mereka kan ada regulatornya juga lah ya. Jadi mereka mau ibaratnya mau main gila, tapi nggak bisa gila-gila banget gitu kan. Jadi gilanya tuh kayak masih ketahan gitu. Nah, begitu sekarang ada pinjol yang memang menawarkan hal hampir sama dengan mereka, tapi nggak ada regulatornya. Jadi kalau menurut aku pribadi nih ya, ini opini pribadi. Jadi sebenarnya yang paling terimpact adanya pinjol itu ya BPR karena segmennya yang disasar itu sama, benar-benar orang yang butuh kredit cepat, kayak gitu-gitu sih. Baik, Kak, makasih banyak. Ya, Dari Kakak jadi nambah ilmunya banyak. makasih dia. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Oke, sip. Maaf Kak, aku Eh, mau nanya Kak. ya, siapa ini? Rania Kak. Oh ya, Roke Rania, halo. Baru muncul Oh lagi ya, oke. recent ya? Iya, oke Kak. Aku mau nanya nih Kak. Kan Hmm, aku lihat tadi itu ada solusi induk ya. mm, Nah, mm. itu tuh konsep kerjasamanya itu kan berarti dari BPR, kalau mau transfer kan berarti melalui Mandiri dulu gitu ya, baru ke bank lain. Benar, betul, Nah, berarti kan betul. pastinya transfer dari BPR ini ke bank lain kan mendapatkan admin gitu kan ya Kak? Benar, benar. Mungkin 2.500 gitu. Nah, si fee based income ini tuh nanti bakal masuk ke BPR atau ke Mandiri ya? Atau dibagi dua atau bagaimana ya? Oke, aku mau nanya dulu, ini BPR-nya tadi sebagai penerima transfer atau sebagai orang yang transfer nih? Yang transfer. Yang ngelakuin transfer. Nah, kalau misal yang ngelakuin transfer, itu sebenarnya mereka nggak dapet biaya apa nggak dapet fee base lah ya kalau transfer karena secara pembagian fee itu kalau transfer itu uh, ibaratnya nggak ada bagiannya gitu kecuali mereka jadi penerima transfer. Jadi kalau kalau misalnya mereka penerima transfer, ini aku sekalian buka-bukaan deh. Kalau misalnya teman-teman nih bayar 6,5 gitu kan untuk transfer online. Misalnya bukan pakai BI Fast ya, pakai yang transfer online. Nah, itu kan teman-teman bayar 6.500. Nah, 6.500 itu dibagi-bagi nih orangnya tuh dibagi-bagi beberapa pihak. 3.800 itu buat acquirer, buat yang memiliki infrastruktur. Terus kemudian 1.200 itu buat switcher, itu buat yang di tengah-tengah tuh, ya ini ATM bersama, Prima Link. Terus 1.500 itu buat yang nerimain transfernya gitu. Tadi misalnya si nasabah Mandiri mau transfer ke rekening Bank Eka, itu Mandirinya dapat 3.800, terus habis itu di tengah-tengah ini ATM bersama Primalingnya dapat 1.200-nya, Bank Eka-nya nanti dapat 1.500 sama dapat uangnya. Itu kalau misalnya metode transfer. Tapi kalau kebalikannya nih, tadi misalnya dari Bank Eka mau transfer ke Mandiri, itu misalnya Bank Eka punya infrastruktur ATM gitu. Nah, kalau dia punya infrastruktur, dia akan dapat tuh 3.800-nya. Tapi kalau Bank Eka mau transfernya menggunakan terminal atau terminal bank lain, itu mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kelebihannya itu Lofi akan dirasakan kalau misalnya mereka memiliki terminal atau memiliki mobile banking. Jadi punya ATM atau punya mobile banking gitu. Tapi misalnya nih tadi, jadi kan secara umum memang mereka nggak dapat, tapi
secara Bank Mandiri kita karena dia udah kerja sama kita ada sharing fee lah sama mereka. Jadi kita ngasih ada berapa ada satu nominal yang kita share ke mereka karena memang mereka udah menginduk ke kita gitu. Tapi kalau secara tetanannya ya, tetanan pada umumnya kita nggak ada ngasih ke mereka. Maksudnya nggak ada, kalau misalnya mereka yang transfer, cuman misalnya mereka transfer pakai rekeningnya Bank Eka, pakai ATM BNI, itu mereka nggak dapat apa-apa. Gitu. Menjawab nggak ya? Kalian bingung nggak ya? Dengerin jawaban aku? Konfirmasi sih. Iya. Oke. Takut salah masuk juga sih, Kak. Jadi kalau misalkan BPR tuh bakal mendapatkan fee based income kalau misalnya dia tuh yang nerima uangnya ya dari bank lain gitu, tapi switching dan acquirernya gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya memang mereka udah punya terminal ya, jadi mereka nggak cuma modal kartu ATM doang nih, mereka punya ATM atau mereka punya mobile banking, itu mereka bisa nikmatin tadi yang 3.800 karena posisinya mereka sebagai acquirer gitu. Tapi kalau misalnya tadi mereka misalnya cuma modal kartu ATM nih, mereka modal kartu ATM, mereka transfer ke rekening, mereka pakai kartu ATM BNI mau transfer ke rekeningnya Mandiri, itu mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya mereka modal kartu ATM, jadi nasabah BPR transaksi di ATM BNI mau transfer ke BPR gitu kan misalnya ya, itu mereka bisa dapat sih 1.500-nya itu gitu. Oke, makasih banyak Kak atas informasinya. Sama-sama, dengan senang hati. Oke, 3 menit lagi aku satu pertanyaan lagi nih sebelum aku tutup. Ada lagi kah? Oke, ya Yusuf Amar Utama. Halo, Iya, Kak. panggilannya siapa? Amar, Kak. Oh, halo Amar, salam kenal. Iya, salam juga. Jadi ingin bertanya, Kak, ini kan ada digitalisasi BPR ya. Dia tuh kenapa nggak melakukan digitalisasi sendiri gitu, Kak? Terus kenapa juga dia digitalisasinya itu minta bantuan ke Bank Mandiri, padahal kan ada bank-bank lainnya juga gitu. Iya. Penasaran di situ sih, Kak. Makasih. Oke. Ya, oke. Jadi sebenarnya kenapa mereka nggak melakukan digitalisasi sendiri? Jawaban paling gampang untuk BPR-BPR yang masih konvensional itu karena memang mereka nggak punya capability untuk melakukan hal itu. Jadi kalau teman-teman ngelihat nih, nanti mungkin pas di perjalanan pas lagi jalan ketemu BPR gitu, rata-rata BPR itu tuh ada di ruko-ruko gitu. Jadi ibaratnya kantornya aja, maaf ya, maksudnya bentuknya kayak ruko-ruko gitu. Gimana caranya mereka mau mikirin terkait digitalisasi itu udah pasti nggak mungkin gitu. Jadi kayak makanya kita menggandeng lah, ibaratnya kita hadir untuk BPR, membantu BPR untuk mereka go digital juga. Jadi kita membantu mereka lah, karena mereka mau ya untuk kehidupan maksudnya untuk untuk hidup aja kayak ibaratnya tuh masih konvensional banget gitu. Jadi itu makanya kita ada. Itu satu. Kedua, kenapa Bank Mandiri memberikan layanan ini karena ibaratnya ya tadi bank-bank lain itu mungkin fokusnya belum fokus ke BPR. Jadi mereka masih fokus ke yang lain. Jadi sebenarnya Mandiri ini kita kayak main di Blue Ocean lah ya, Blue Ocean. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Blue Ocean Strategy, kita main ke sesuatu kolam yang ibaratnya orang tuh belum banyak main gitu. Jadi tapi sebenarnya potensinya itu besar. Jadi kita kenapa kita merasa perlu melakukan hal ini. Terus tadi kenapa dia sama Mandiri? Jadi untuk kalau misalnya untuk solusi non bank induk, ibaratnya bank lain tuh udah banyak lah ya. Kayak mungkin teman-teman udah tahu kayak virtual account pasti BRI, BCA ada gitu kan. Co-branding kartu e-money kan BCA punya Flash. BNI punya Tapcash, BRI punya Breezy gitu kan. Ini pasti layanan ini tuh non bank induk mereka punya. Jadi sebenarnya mereka punya, cuman memang mereka tidak secara terbuka declare kalau mereka mensupport BPR gitu. Jadi untuk non bank induk itu kalau aku bilang ini solusi general yang bisa dilakukan oleh bank-bank gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa jualan, tapi karena mereka nggak declare makanya
kita merasa ini adalah opportunity untuk Bank Mandiri untuk ngeseriusin ngejualin buat BPR. Lain halnya sama Bank Induk. Kalau Bank Induk ini secara bank di Mandiri kita harus berizin. Jadi kita melakukan izin ke OJK sama BI kalau kita mau jadi Bank Induk BPR. Nah, aku bisa bilang sama teman-teman semua, kita adalah satu-satunya bank himbara yang memiliki izin itu. Karena tadi mungkin mereka yang lain, mereka nggak ngerasa perlu melakukan kerjasama sama BPR, jadi mereka mungkin ada prioritisasi yang lain gitu ya, ngelakuin itu. Jadi secara himbara kita satu-satunya bank yang punya izin, BCA juga nggak punya. Jadi ini adalah satu hal yang bisa kita banggakan bahwa kita bisa membantu BPR untuk go digital. Itu sih. Itu Amar, sudah bisa menjawab kah? Sudah Kak, terima kasih infonya. Sama-sama. Oke, ya. 15.31 lumayan lah ya, ini sesuai target. Jadi oke, mungkin dari aku itu gitu kan, tadi buat Dimas, Rania, Dia, sama Amar, nanti boleh tolong, ini aku taruh ya, kalian bisa ngeliat chat nggak ya? Wait. Oke. Boleh aku chat. Ini aku nggak bisa sih. Oke. Aku ada chat. Tadi buat yang 4 orang, tadi Dimas, Rania, Dia, sama Amar, tolong DM Instagram aku. Nanti aku isiin uang elektronik, nanti terserah kalian mau pilih apa OVO GoPay. Nanti masing-masing dapat 50.000 ya. Itu dari aku. Nanti personalnya aku mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga magangnya lancar. Apabila nanti memang teman-teman ada yang mau lanjut di Bank Mandiri, dan nanti mungkin aku masih ada di sini, nanti feel free untuk say hi dan ditunggu ya di Bank Mandiri. Terima kasih semua, selamat sore. Sore Kak, Selamat sore, terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Bu Ayu Ningtyas, Bu Malasari. Teman-teman semuanya, sorry. Ini yang terakhir atau masih break ya? Mbak Tias? Bukan. Halo, ya Bu Rika ya? Iya, betul. Iya, udah terakhir sih, Bu. Oh, udah terakhir ya? Sesi terakhir. Tadi aku percepat aja karena biar nggak usah kepotong sama ini ya, kepotong sama break. Soalnya tanggung kentang. Oke, ya udah. Makasih ya Bu Tias atas materi dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu Bu Tias dan sampai berjumpa di training berikutnya. Ya, terima kasih Mbak Rika. Ya, sama-sama.